Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Seperti tema diskusi malam ini, menakar peluang Gibran Rakabuming di pemilihan gubernur 2024. Kita akan lihat bagaimana tren elektabilitas Gibran dan kandidat lainnya dalam kontestasi Pilgub. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah elektabilitas kandidat di Pilgub Jawa Tengah. Kita sudah kumpulkan dari beberapa lembaga survei. Ini adalah elektabilitas para tokoh calon gubernur Jawa Tengah versi lembaga survei Carta Politika yang paling baru 20 sampai 27 September 2022. Ternyata yang menduduki posisi pertama adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 37,7%, Taj Yassin Maimun atau Wagub Jateng saat ini 12,5%, kemudian Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 7,7%, FX Rudiatmo mantan Wali Kota Solo, Ketua DPC PDIP Solo 4,7%, Ahmad Hussein 3,7%, Sudirman Said mantan Cawagup Jateng ini 3,1%, kemudian Rustri Ningsih mantan kader PDI Perjuangan juga 2,2%. Komjen Condro Kirono 0,5%, lainnya 2,3%, tidak tahu ataupun tidak jawab. Undecided votersnya ada 25,8%, masih tinggi ya undecided votersnya di bulan September 2022. Ini dengan sampel 1.200 responden untuk survei elektabilitas calon gubernur Jawa Tengah. Kita lihat slide berikutnya. Elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta versinya lembaga survei Populi Center 26 Januari sampai 1 Februari 2022, ini tahun lalu. Yang pertama Anies Baswedan 47,5%, BTP atau Basuki Cahayapurnama 8,5%, Sandiaga Uno 5,3%, Tri Risma Harini 3,5%, Ahmad Riza Patria 3%, Ridwan Kamil 2,3%, Ganjar Pranowo 1,7%, AHY 1,7%, Erick Thohir 0,8%, dan yang terakhir ternyata nama Gibran Rakabuming Raka pada tahun lalu Februari 2022 versinya Populi Center ini berada di angka 0,7% untuk elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Dengan total respondennya ada 600 responden di DKI Jakarta. Kita lihat slide berikutnya. Elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta versi lembaga survei CSIS 29 Maret sampai 12 April 2022. Ini surveinya bukan seperti survei pada umumnya, tapi ini survei opinion leaders. Jadi yang menjadi responden adalah peneliti, kemudian akademisi, wartawan, birokrat, dan juga politikus. Jadi bukan masyarakat biasa, tapi ada 170 responden yang mengikuti survei opinion leaders elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat, yang pertama ada Ridwan Kamil 7,1%, Erick Thohir 6,9%, Tri Risma Harini 6,78%, Sandiaga Uno 6,76%, Emil Dardak 6,20%, Hendrar Prihadi 5,92%, Gibran Rakabuming Raka ternyata cukup tinggi ya untuk elektabilitas Cagup DKI Jakarta 5,87%. Ahmad Riza Patria 5,57%, Nusron Wahid 5,45%, dan Ahmad Saroni 5,06%. Untuk seorang newcomer nama Gibran Rakabuming Raka ternyata cukup tinggi di 5,87%, tapi itu bulan April 2022. Kita belum dapat datanya di bulan-bulan terakhir ini karena beberapa lembaga survei memang belum memberikan hasil surveinya tentang elektabilitas tokoh yang akan mengikuti kontestasi di pemilihan gubernur DKI Jakarta ataupun pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait masa depannya di dunia politik. Putra Presiden Jokowi ini mengaku siap maju di pemilihan gubernur 2024 mendatang. Namun Gibran masih menunggu restu pencalonan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri karena banyak yang mendorong Gibran maju di DKI. Tak sedikit pula yang mendukungnya maju di Pilgub Jateng. Bagaimana kemudian pertaruhan politik seorang Gibran Rakabuming Raka? Saya akan menyapa malam ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selamat malam Pak Wali, Mas Wali. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wali, sudah ada gambarnya? Oke. Ini backgroundnya sangat menarik, nanti mungkin kita akan bahas. Oke, selain ada Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka yang
berada di sambungan Zoom bersama dengan kami. Di sini juga ada beberapa narasumber yang sudah bergabung secara live di studio. Saya perkenalkan satu-satu dulu. Yang paling ujung adalah Deputi KSP periode 2014-2019, sekaligus saya boleh sebut penasihat politiknya Mas Gibran. Salah satu penasihat politiknya Mas Gibran, Mas Eko Sulistyo. Teman politik. Teman politik, teman diskusi politiknya Mas Gibran. Ada Mas Eko Sulistyo, ada Wasekjen PDI Perjuangan, Mas Arief Wibowo. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Eko. Selamat malam. Ada juga Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi. Selamat malam Mas Nabil. Ini sama-sama muda, nanti mungkin bisa memberikan masukan. Ada Direktur Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Nah, karena ini sangat anak muda sekali, hari ini kita juga mengundang teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Bakri yang bergabung melalui sambungan Zoom untuk mengikuti dialog kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman dari Universitas Bakri bisa memberikan pendapat ataupun bertanya. Sekali lagi ini Mas Gibran adalah salah satu wali kota yang muda yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalian mungkin bisa nanti memberikan masukan ataupun kritikan. Nah, saya mau langsung dulu ke Mas Gibran. Mas Gibran, Anda akhirnya sudah memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur 2024? Belum memutuskan. Oke, belum memutuskan, tapi punya keinginan nggak Mas Gibran? Ya itu tadi, belum memutuskan. Oke, belum memutuskan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pernyataan-pernyataan yang muncul di publik, Mas Gibran tampaknya sudah memberikan isyarat-isyarat untuk maju dalam kontestasi Pilgub. Artinya sudah mempertimbangkan begitu next step-nya dalam dunia politik akan seperti apa, Mas Gibran? Ya kalau saya bukan tipe orang yang memberikan isyarat. Iya, enggak. Oke, dan Ya saat CNN aja kalau bikin judul berita agak clickbait aja. Oke, tapi sekarang tertarik nggak Mas maju Pilgub? Sudah saya jawab tadi, belum memutuskan. Oke, jadi belum memutuskan ya. Tapi misalnya nanti diminta oleh partai, oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk maju dalam kontestasi Pilgub, Mas Gibran sebagai petugas partai siap dong? Saya ini bukan hanya sebagai kader partai, tapi juga sebagai kader warga. Jika ada support dari partai dan warga, ya saya harus siap. Oke, jadi siap apapun support baik dari warga ataupun dari partai ya Mas Gibran. Nah Mas Gibran, tapi banyak yang menjagokan Mas Gibran ini maju di Pilgub Jateng. Tapi banyak juga yang mendorong Anda maju di Pilgub DKI. Kalau Anda sendiri menimbang-nimbang ataupun meskipun belum memutuskan ya Mas Gibran, kira-kira yang mana nih Mas di antara Pilgub DKI atau Pilgub Jateng? Ya sekali lagi saya belum memutuskan. Tapi Anda mendengar dong ataupun banyak didorong untuk maju Pilgub ya Mas ya? Artinya banyak orang-orang di sekitar Anda yang mendorong untuk maju dalam kontestasi Pilgub DKI ataupun Pilgub Jateng ya Mas? Ya setiap hari ada dorongan seperti itu. Oke, nah soal dorongan ini Mas Gibran sempat komunikasi nggak dengan Presiden Jokowi mungkin? Sebagai orang tua gitu, mungkin sarannya Bapak, kemarin kan habis dari istana ngobrol soal pemetaan politik, saran beliau sebagai Bapak seperti apa Mas? Enggak juga, saya tidak membicarakan tentang itu. Kalau tentang politik saya malah lebih banyak bicara dengan Pak Eko. Oke, nanti mungkin saya tanya lebih dalam ya dengan Mas Eko ya. Jadi kemarin belum konsultasi sama Pak Jokowi soal pertimbangan maju Pilgub ya? Tidak ada konsultasi ya Mas? Ya konsultasi kan tidak harus dengan Presiden. Kalau saya sih mengidolakan orang-orang lain selain Pak Presiden. Siapa nih Mas idolanya Mas? Ya itu salah satu narasumber Pak Eko. Oke. Ini ada Mas Arief juga loh, Wasekjen PDI Perjuangan loh. Ya semua senior-senior partai, salah satunya Pak Wasekjen juga. Semua senior-senior partai, semua politikus-politikus senior, semuanya idola saya. Oke. Mas Gibran, tapi sudah komunikasi mungkin ataupun dipanggil oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati untuk menimbang-nimbang tadi, mengukur langkah politik ke Pilgub 2024? Kan salah satu idolanya mungkin Bu Megawati. Nah, kira-kira sudah konsultasi sama beliau? Belum ada pembicaraan seperti itu.
Oke, tapi saya ingin tanya ya Mas, modalnya seorang Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada itu apa sih kalau menurut Mas Gibran? Ya itu biar warga aja yang menilai. Biar menilai kinerja saya, portfolio yang pernah saya buat, ya biar warga aja yang menilai. Tapi dengan penilaian warga Anda yakin dong Anda punya modal yang cukup kuat untuk bisa maju ke dalam next kontestasi pilgub gitu? Ya dilihat aja dari hasil survei yang tadi sudah ditampilkan. Meskipun tadi agak nggak terlalu update ya, tapi ya itu dijadikan salah satu acuan lah. Yang update Harusnya belum ada nih CNN Mas, kita punya belum terima nih. survei yang, oh saya sih udah pegang. Oke, nanti mungkin kita bisa minta ya Mas ya. Nah Mas Gibran, kalau sudah 2 tahun ini memimpin Solo, apa yang sudah dibangun sama Mas Gibran di Solo sebetulnya? Ya kalau saya sih tidak perlu membesar-besarkan itu ya. Biar warga aja yang menilai. Warga sudah bisa menilai perubahan-perubahan yang terjadi di Solo ini dalam waktu kurang dari 2 tahun. Perubahan-perubahan fisik dan lain. Semuanya kelihatan. Oke, bicara soal perubahan fisik Mas, kemarin kan Pak Jokowi sempat ke sana ya, sempat ke Solo, kemudian melihat ternyata banyak infrastruktur ataupun pembangunan di Solo yang berkaitan dengan anak muda yang akan dibangun oleh Mas Gibran gitu. Nah mungkin bisa dibocorkan sedikit Mas, ada Teknopark kalau nggak salah, terus ada beberapa yang lain juga gitu Mas. Ya bukan akan sih, banyak yang udah diresmikan kok. Dan sudah dirasakan dan dinikmati. Ya nanti silakan aja main ke kota Solo. Oke, nanti Sudah banyak yang baru-baru, yang mangkrak saya selesaikan, banyak yang baru. Silakan. Oke, nanti kita main ke Solo diundang ya Mas ya, diajak jalan-jalan ya Mas. Oke, Ya boleh ya Mas? silakan. Oke, Mas, tapi soal perubahan-perubahan ini kita harus tanya ya, bahwa data BPS juga yang kami temukan ini angka kemiskinan di Solo juga cukup tinggi Mas Gibran dibanding di daerah lain di Jawa Tengah. Tanggapannya Mas Gibran seperti apa? Sekali lagi Mbak, ini statement saya jangan dipotong ya. Ketika saya pertama kali menjabat, pertumbuhan ekonomi di kota Solo minus 0,174. Ini challenge yang sangat besar untuk saya. Pengangguran pasti tinggi di semua kota. Kemiskinan tinggi di semua kota. Tapi Mbak, sekali lagi ya, objektif aja lah. Lihat data BPS, data dari BI yang paling baru. Pengangguran terbuka sudah sangat-sangat berkurang. Bandingkan sama kota-kota lain. Pertumbuhan ekonomi di kota Solo diprediksi itu 5,8 sampai 6,2. Itu sudah di atas angka nasional. Jadi ya kalau nyari data-data yang jelek ya nggak ada habisnya. Tapi silahkan pakai data terbaru dan perubahan-perubahan yang terjadi di kota Solo. Itu. Oke. Ya, objektif aja ya. Oke, artinya terjadi kenaikan ya Mas ya? Ya pasti ada perbaikan. Semuanya mengalami permasalahan yang sama selama COVID. Tapi lihat aja data terakhir ada perbaikan. Oke, ada perbaikan dari data angka kemiskinan di Solo. Mas Gibran, selain soal angka kemiskinan yang tampaknya menjadi masalah saat ini di Solo, Anda kan ingin membangun tol lingkar di Solo ya, yang ditentang oleh 3 bupati di wilayah sekitaran Solo, Bupati Karanganyar, kemudian Klaten dan juga Sukoharjo. Nah ini diplomasinya Mas Gibran bagaimana untuk bisa mengambil hati ataupun meminta agar bupati-bupati ini nggak menolak Mas? Diplomasinya Mas Gibran ala Gibran seperti apa? Sekali lagi tidak perlu dibesar-besarkan, tidak ada penolakan. Ini belum klik aja. Kemarin udah ketemu dengan para bupati, intinya ini siap dibicarakan. Dan lagi pula ini untuk kebaikan bukan hanya untuk Solo saja, tapi kabupaten-kabupaten sekitar. Ya. Oke, Mas Gibran mungkin mengambil gayanya Pak Jokowi, diplomasi meja makan begitu, duduk bersama dengan para bupati di wilayah Solo, di sekitarnya atau seperti apa? Enggak sih, saya nggak pernah seperti itu. Oke, jadi Mas Gibran punya gaya sendiri ya untuk bernegosiasi ataupun berdiplomasi dengan teman-teman politik yang berbeda pilihan begitu? Enggak, ini bukan berbeda pilihan. Sekali lagi belum klik, belum duduk bareng aja itu. Jadi beritanya nggak perlu dibesar-besarkan ya. Oke,
soal itu, soal tol lingkar Solo. Kemudian soal ini nih Mas Gibran kan kita lihat pembangunan di Solo ini berkembang pesat. Nah, dengan berkembang pesatnya pembangunan di Solo ini, banyak yang mengatakan ini banyak pengaruh dari pemerintah pusat. Karena faktor Mas Gibran ini anaknya Presiden Jokowi. Nah, tanggapannya Mas Gibran seperti apa? Ya silakan, itu kan penilaian warga, tapi sekali lagi yang namanya pembangunan di kota Solo itu bukan hanya karena dibantu menteri atau siapa, ada yang kolaborasi dengan swasta, ada yang kolaborasi dengan provinsi, ada yang berupa CSR. Kemarin saya baru pulang dari Abu Dhabi, kita dapat CSR juga itu untuk pembangunan kita. Jadi ya kalau orang berpikir seperti itu ya silahkan, tapi sekali lagi pembangunan yang ada di kota Solo ini semuanya bisa dinikmati oleh warga. Dan sekali lagi pembangunan yang ada di kota Solo ini nanti jadi trigger untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID. Gitu. Oke, Mas Gibran, sebagai anaknya Presiden Jokowi, Anda merasa sulit nggak sih untuk keluar dari bayang-bayangnya Pak Jokowi? Apalagi ini dunia politik gitu, Mas. Saya tidak merasa dibayang-bayangi. Jadi tidak merasa dibayang-bayangi oleh sosoknya Pak Jokowi begitu ya, karena Mas Gibran adalah Mas Gibran sendiri, Pak Jokowi adalah dengan gayanya sendiri, begitu Mas Gibran? Ya itu biar orang saja yang menilai, tapi saya tidak merasa seperti itu. Oke, tapi kalau dilihat ada beberapa kebijakannya Mas Gibran yang berbeda begitu dengan pemerintah pusat dengan Presiden Jokowi. Seperti pengadaan kendaraan dinas listrik. Iya memang, karena saya melihat itu bukan hal yang urgent. Saya alokasikan anggarannya untuk yang lain-lain yang lebih berguna untuk warga. Oke, baik. Mas Gibran tahan dulu, saya mau minta pendapat nih dari narasumber di sini. Nanti saya akan kembali lagi sama Mas Gibran. Mas Arief, kalau melihat sosoknya Mas Gibran tadi ya, yang jawabannya singkat, padat, jelas, tapi sangat percaya diri dengan apa yang tampaknya sudah dilakukan ya di Solo, itu masuk kriteria PDI Perjuangan untuk memajukan sosok Gibran dalam kontestasi pemilihan gubernur? Nah ini, jadi partai sama sekali belum membicarakan tentang pilkada. Ya. Jadi concern partai hari ini adalah menang di pemilu legislatif. Menyangkut pilpres, kita masih menunggu keputusan Ketua Umum Ibu Mega yang hari ini berulang tahun dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan saya kira itu anugerah Tuhan yang Maha Kuasa untuk keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi partai concernnya kepada urusan pileg. Tapi bahwa pilkada merupakan rangkaian dari pileg dan pilpres itu sudah pasti. Nanti pada saatnya dalam satu rencana yang terjadwal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, tentu saja kita akan membicarakan tentang pemilihan kepala daerah serentak 2024 termasuk calon-calon kepala daerah. Nah seperti Mas Gibran, apakah nanti akan tetap di Solo atau mungkin dimajukan menjadi calon gubernur di Jawa Tengah atau di Jakarta atau di tempat lain, itu nanti kita bicarakan. Seluruh calon kepala daerah kita lakukan assessment, ya, terutama menyangkut kinerja, menyangkut loyalitas, dedikasinya, dan juga kesetiaannya kepada partai. Juga menyangkut apakah visi partai dijalankan dengan maksimal atau tidak. Ya. Karena seperti yang dikatakan juga tadi, sebagai contoh yang menurut saya positif ketika Mas Gibran menyatakan bahwa akan siap jika ada penugasan, itu artinya memposisikan diri berlaku sebagai petugas partai, kader partai. Maka siapapun ketika mendapat perintah partai, ya harus menjalankan perintah partai itu. Jadi kita belum sampai pada urusan pilkada-pilkada, ya urusan calon kepala daerah. Tidak hanya Mas Gibran, tapi seluruh kader potensial kita yang nanti barangkali akan dimajukan sebagai calon kepala daerah di seluruh wilayah baik provinsi maupun kabupaten. Belum diputuskan, belum dibicarakan, tapi sosok Gibran memenuhi syarat dong. Kenapa? Untuk maju kandidasi dalam pemilihan gubernur. Lah yang belum ada penilaian, belum ada assessment. Tapi melihat 2 tahun ini menjabat Solo sudah banyak perubahan, masa nggak masuk tapi persyaratan? informasi, data yang kita terima, laporan yang kita dapatkan, Mas Gibran sebagai wali kota Solo bekerja dengan baik. Ya, tetapi itu kan nanti akan kita putuskan sampai sejauh mana sosok Gibran, apakah tetap akan menjadi wali kota Solo atau menjadi gubernur Jawa Tengah atau menjadi gubernur DKI atau mungkin mendapat penugasan lain, itu sama sekali tidak ada pembicaraan di Dewan Pimpinan Pusat Partai.
Selagi hari ini kita memastikan bahwa partai harus mampu menghadapi pemilu legislatif dan pilpres pada tahun 2024. Tapi saya tegaskan juga, pilkada adalah bagian dari politik pemenangan partai di dalam pemilu tahun 2024 dan tentu ujungnya adalah pilkada serentak tahun 2024. Oke, tapi menurut PDIP ini nggak kecepatan ya? Kenapa? Kalau misalnya belum selesai satu periode atau periodenya? Belum ada assessment apapun, kan variabel yang kita gunakan banyak. Instrumen yang kita gunakan untuk melakukan assessment terhadap setiap calon kepala daerah, tak terkecuali adalah Mas Gibran, itu banyak. Jadi nggak bisa dengan perspektif yang tunggal. Oke, nggak bisa dengan perspektif yang tunggal. Tapi kalau kinerja menurut PD Perjuangan cukup bekerja dengan baik. Cukup baik. Nah, kalau PKS bagaimana melihatnya? Kinerjanya seorang Gibran Rakabuming selama 2 tahun memimpin Solo sama nggak pendapatnya dengan PD Perjuangan bahwa sudah bekerja dengan baik? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada teman-teman PKS Solo, ini junior-juniornya Mas Eko katanya, terakhir Mas Gibran dapat ponten 7. Oke, Ya. 7 itu apa maksudnya? Ya, belum terlalu extraordinary gitu ya, belum terperforma. Tapi kan ini, kalau tidak salah kan bulan Februari ini genap 2 tahun ya masa jabatan Mas Gibran. Jadi itu penilaian sekitar 1 tahun setengah yang lalu lah ada ponten 7, kemudian ada beberapa perbaikan komunikasi, terakhir juga teman-teman PKS Solo sudah ketemu dengan Mas Gibran. Jadi kalau beberapa hal-hal yang tadi belum selesai pada masa anggaran tahun 2022 kemudian dievaluasi, mungkin boleh jadi penilaiannya akan meningkat dari 7 ya. Jadi ya sudah mulai ada tadi beberapa dikatakan ada perbaikan-perbaikan, tentu banyak catatan-catatannya. Catatannya apa? Tapi dengan level ya, meskipun saya menganut pandangan bahwa Mas Gibran tetaplah Mas Gibran sebagai warga negara Indonesia, karena jangan kita bebankan pada sosok beliau sebagai anak presiden karena jabatan tidak punya keluarga. Tetapi ya realitasnya kan kita tidak bisa pisahkan itu. Tapi kalau kita mau nilai objektif dengan berbagai macam tadi ya variabel dukungan dari pemerintah pusat, swasta dan segala macam, tentu kinerja dari Mas Gibran harusnya bisa lebih. Dengan semua support system itu harusnya bisa lebih extraordinary, nilai nggak 7 kalau menurut PKS. Harusnya nggak 7. Oke, tapi dengan modal kepemimpinan yang 2 tahun ini yang dengan nilai modal 7 tadi, cukup nggak modalnya untuk maju dalam kontestasi Pilgub? Kalau kami sih melihatnya evaluasi harus di akhir. Jadi di ujung masa jabatan nanti 2024 harusnya kita bisa menilai secara objektif hasil kinerjanya. Kalau 2 tahun mungkin banyak visi misi yang belum dicapai gitu, RPJMD jabatannya yang belum juga dicapai. Jadi masih ongoing proses lah ya. Kita melihat pemantau kinerjanya seperti apa gitu, tapi belum ada bisa menilai secara final. Tapi kembali kepada tadi ya, kalau dengan seluruh resource yang dimiliki harusnya tidak 7. Oke, kalau resource yang dimiliki, support system yang dimiliki harusnya nilai tidak 7, bisa lebih daripada itu. Mungkin 2 tahun lagi bisa, harusnya. Itu harapannya ya. Oke, itu harapannya Mas Eko sebagai teman diskusi politik, sebagai penasehat politiknya Mas Gibran. Tapi Anda melihat 2 tahun ini sepak terjangnya sosok Gibran dalam memimpin kota Solo sudah memuaskan atau gimana Mas? Ya tadi disampaikan ya, ini kan sebetulnya begini ya. Satu problemnya apa yang kita diskusikan hari ini. Satu, dalam tubuh internal partai itu belum ada upaya untuk misalnya mempersiapkan mau dia gubernur atau next tugas selanjutnya, sehingga dia supaya menyelesaikan tugas itu di Solo. Itu ya satu. Nah kedua adalah faktor eksternal dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, dari para lembaga survei yang kemudian melakukan survei dan sebagainya. Nah itu ya penilaiannya bisa dibaca itu ya. Nah dari semua itu saya justru menarik ini. Misalnya tadi dari sebelum kita acara ini, bagaimana saat kemudian ada pernyataan dari lembaga survei, kemudian Mas Gibran juga menyatakan siap seandainya ada tugas dari partai dimanapun. Coba Golkar saya baca. Partai-partai ya, partai-partai koalisi pendukung semuanya juga mendorong. Berbaris di belakang. Oke. Nah artinya apa? Saya melihat sosok Gibran ini tidak hanya sebagai seorang pemimpin muda, tapi seorang pemimpin muda plus yang bisa membariskan partai-partai ini, mohon maaf ya, bukan baris dalam pengertian. Iya. Begini. Meskipun nanti proses soal penentuan
dia apakah ditugaskan naik ke Jawa Tengah, naik ke DKI atau kemudian lain, itu ada di partai. Tapi paling tidak kemudian seperti ini. Nah justru inilah menurut saya, kalau kita mau bicara soal ini lebih menarik dari bicara soal capres, cawapres. Karena apa? Stuck kan ini, capres, cawapres. Cuma ini yang dari PKS juga masih itu aja. Sementara mohon maaf dari PDI juga pasti akan menimbang-nimbang sampai ke putusan Ibu Megawati. Nah ini mereka hari ini Mas Gibran, lembaga survei bicara soal Mas Gibran, semua udah langsung. Nah ini ada satu magnitude. Tapi ini momentumnya kecepatan nggak Mas Eko? Bukan. Yang ingin saya maksudkan bahwa Mas Gibran apapun punya magnitude politik. Oke. Persoalan kecepatan dan enggak, tadi udah ada jawaban dari partai, ya sebagai kadernya PDI Perjuangan. Nah saya yang kemudian ya sering diajak WA-an dan sebagainya, saya melihatnya ada magnitude politik yang besar. Nah itu semua adalah karena penilaian kinerja. Kalau misalnya Mas Gibran tidur aja, nggak akan ada survei yang membuat tadi elektabilitasnya cukup tinggi. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, apakah memang betul seorang Gibran Rakabuming memiliki magnitude politik karena faktor kinerja sehingga bisa membereskan ataupun membariskan partai-partai koalisi di belakangnya, atau memang faktornya Pak Jokowi juga kental di situ? Ya itu juga nggak tunggal lah, banyak faktor. Salah satunya ya faktornya karena beliau anak presiden, gitu ya. Dan oleh karena itu sekarang partai-partai itu seperti berada di belakang, tadi disebutkan oleh Bung Eko ya, seperti di belakang Mas Gibran. Tapi itu belum tentu juga jujur gitu kira-kira. Kalau sekarang sih ditanya, oh Gibran. Misalnya ya bacaan saya, Golkar belum tentu bacaan saya ini ya. Karena ada Ridwan Kamil di situ yang sekarang sudah menjadi anggota partai politik Golkar kan. Dan Ridwan Kamil kalau kita lihat di survei itu lumayan tinggi dibandingkan nama-nama yang lain gitu. Artinya apa gitu? Itu untuk DKI, untuk Jateng kan berbeda. Loh, kan kita ini bicara DKI ini kan tadinya kan. Oke, ini ada DKI dan Jateng, ada dua pilgub sebetulnya yang beliau ini didorong. Itu yang saya mau katakan nanti. Kalau pengennya di DKI aja gitu loh. Supaya nggak kejauhan dia. Yang saya mau katakan itu, sebenarnya Gibran tuh kalau didorong ke DKI itu kecepatan kalau istilahnya itu tuh. Gitu. Jadi itu kan lompat tuh namanya. Baru satu periode kan yang ada jalan tol, Rey. Oh iya. Tentu saja ada jalan tol kan. Ini maksudnya jalan tol? Iya, jalan tol itu belum tentu juga bagus. Nah, jadi 4 tahun, dia kan 4 tahun masa baktinya tuh dibandingkan dengan Pak Jokowi yang 4 tahun. Dan 4 tahun itu dalam 1 tahun pertama ini bedalah dengan Pak Jokowi ya. Dan orang 1 tahun pertama se-Indonesia udah mengenal beliau sebagai pribadi dari katakanlah nggak ada, jadi ada gitu. Kalau Mas Gibran ini nggak bisa dikatakan dari tidak ada jadi ada, gitu. Itu sama seperti anak orang kaya raya memulai bisnis yang ia sebut dengan nol. Nol itu ya beda sama kita gitu loh. Oke. Bekalnya beda ya? Iya, bedanya nolnya Gibran itu dengan bedanya nolnya saya itu jelas beda gitu. Bedanya nolnya Gibran itu bapaknya presiden, ya kan, infrastruktur politik udah tersedia. Nolnya saya itu siapa saya gitu loh. Duit nggak ada, popularitas nggak ada, apa nggak ada, kira-kira gitu. Oke, jadi momentum aji mumpung Anda melihat itu? Ada momentum aji mumpung di situ? Itu yang disebut tadi bagian dari tol itu, is oke, nggak ada masalah. Cuman saya mengatakan pikir-pikir deh, ya, yang apik gitu loh. Jangan keburu nanti semuanya nyungsep gitu loh kira-kira tuh. Karena DKI itu beda dengan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah sih udah kita sudah mengatakan mungkin beliau nggak ada tandingan. Kalau di Jawa Tengah belum nggak ada tandingan, kenapa harus ke DKI gitu loh? Satu, udah terbukti kok di Indonesia ini sekarang magnet politik tuh bukan hanya DKI kan. Sekarang salah satu calon presiden yang paling populer tuh datang dari Jawa Tengah. Kenapa harus ke DKI Jakarta? Seolah-olah kalau ke DKI Jakarta lebih dekat jadi calon presiden. Sekarang dari Jawa Tengah juga udah kedengaran kok baunya sebagai calon presiden gitu. Kalau bisa di Jawa Tengah dan bisa dikuasai, kenapa ke DKI Jakarta? Yang rimbanya jauh lebih sulit gitu. Kecuali tentu misalnya Mas Eko mau mengatakan, you cari yang paling berat dong, jangan yang paling mudah. Itu lain cerita gitu loh kira-kira. Karena menurut Anda kalau Jateng lebih mudah dibandingin DKI pertarungannya. Iya, kecuali filosofinya Gibran itu mau menantang dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih berat gitu loh. Karena menurut dia di Jakarta mungkin udah, ya dia mungkin
boleh disebut hampir tanpa tanding gitu loh kira-kira di Jawa Tengah. Tapi dia nggak mau karena itu terlalu mudah kira-kira gitu ya. Dia mau nyari yang sulit DKI Jakarta. Oh iya kalau filosofinya itu ya cocok gitu loh. Anda mau datang ke Jakarta karena DKI Jakarta Anda akan berhadapan dengan nol yang lain itu gitu loh kira-kira. Oke, saya ingin ke Mas Gibran. Terakhir Mas Gibran masih bersama dengan kita? Mas Gibran? Ya, silakan. Oke Mas Gibran, wah ini avatarnya ganti lagi nih. Mas Gibran terakhir Anda disebut memanfaatkan ataupun melihat peluang aji mumpung ini sepanjang Pak Jokowi masih menjabat. Jadi Anda ikut jalan tol aja, ikut Pilgub 2024. Ya, yang namanya jalan tol, jalan berlubang, ini semua kompetisi. Sekarang sekali lagi saya objektif. Sebutkan aja nama-nama anak-anak tokoh nasional yang pernah gagal dalam kompetisi. Coba sebutkan namanya, berani nggak? Ini semua kompetisi, bisa menang, bisa kalah. Bukan karena masalah anaknya ini, anaknya itu. Ini kompetisi, bisa kalah, bisa menang. Nggak ada yang seperti itu. Oke, jadi Anda siap apapun hasil kompetisinya ya, kalaupun nanti misalnya Anda menang ataupun Anda kalah dalam kontestasi Pilgub gitu ya, baik itu di DKI ataupun di Jawa Tengah. Ya sekali lagi sebagai kader partai dan kader warga kita harus siap. Ada perintah untuk maju, maju. Ada perintah untuk tetap stay di Solo, ya tetap stay di Solo. Oke, jadi apapun Dan keputusan. Kalau yang kompetisi ya kalah, itu hal biasa. Oke, siap. Terima kasih Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka atas penjelasannya tadi. Jadi nanti menunggu apapun keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, perintahnya seperti apa ataupun keputusannya seperti apa. Apakah Mas Gibran tetap di Solo atau ditugaskan untuk maju Pilgub di mana, kita belum tahu. Nanti kita lihat keputusannya bersama seperti apa. Terima kasih sekali Mas Wali sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu dan salam untuk warga Solo di sana. Oke, dan setelah ini kita akan masuk lebih dalam nanti soal gaya politik dan juga bagaimana seorang Gibran Rakabuming Raka keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Apakah akan semudah itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.